Poin selanjutnya, apakah minta ruqyah itu boleh? Ada ruqyah, ada minta ruqyah, boleh ataukah tidak? Oleh orang minta ruqyah itu boleh apa enggak? Yakin? Oleh orang fal jawab boleh. Boleh minta ruqyah, boleh. Loh, yakin kayak iki oleh ora? Kenapa kok boleh? Pertama, ruqyah adalah bagian dari pengobatan. Jikalau bagian daripada pengobatan, maka hukum asalnya boleh, selama tidak ada dalil yang melarang. Baik, aman di sini? Aman. Perbedaan para ulama hanya seputar afdolnya tidak meminta ruqyah ataukah tidak. Seputar ini, afdolnya tidak meminta ruqyah atau afdolnya meminta ruqyah. Jelas, Pak? Kalau ditanya afdolnya tidak minta ruqyah. Tapi ada syaratnya. Kenapa afdolnya kok tidak minta ruqyah? Kenapa? Karena di antara 7.000 masuk surga tanpa hisab adalah walayas terkun, mereka tidak meminta ruqyah. Tapi ini ingat, kalau Anda tidak meminta ruqyah, dipahami di sini. Jikalau Anda tidak meminta ruqyah, itu diikat. Afdol tidak meminta ruqyah itu diikat. Manakala Anda itu sabar atas ujian yang Allah telah berikan kepada Anda. Kenapa kok begitu? Karena tidak meminta ruqyah maksud daripada hadis wala yastarkun wala yaktawun wala yatatoyarun, maksud daripada hadis itu adalah apa? Anda pasrahkan kepada Allah, Anda pasrahkan ke Allah, dan Anda sabar dalam menghadapi ujian itu. Makanya finishnya wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakalin Allah itu tinggi banget. Nah, jikalau Anda nggak kuat dengan ujian itu, lorowai, ngeluai, mengaluai, kalau nggak kuat model kayak gini ki, Anda lebih baik minta ruqyah. Bisa dipahami? Oleh karenanya, para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum berobat. Hukum berobat tidak berobat pada ahlu ruqyah tok, berobat pada dokter, berobat kepada ahli pijat atau yang lain. Apa hukum berobat itu? Ada 3 pendapat di antara para ulama. Setelah mereka sepakat boleh berobat, boleh berobat. Cuma afdolnya apa? Sebagian ahlul ilmi mengatakan afdolnya nggak usah berobat. Gak usah berobat. Toko loro menenguai. Ini tingkatan tertinggi, Pak. Oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika sakit, para sahabat menganjurkan untuk berobat. Apakah Abu Bakar berobat? Enggak. Ditanya, hal ra'at tabibu, apakah sang dokter sudah
memeriksamu. Kata dia, sudah. Dokter siapa maksudnya? Allah. Gak berobat. Nah kalau imanmu kayak Abu Bakar, kau apa-apa menengowai, sabaro, maka ini afdal bagi anda untuk gak berobat. Pendapat yang kedua, berobat. Berobat. Karena berobat itu mengambil ikhtiar. Mengambil ikhtiar. Ikhtiarnya untuk sembuh ya berobat. Pendapat ketiga dirinci. Jikalau anda dengan musibah atau ujian tadi justru gak iso sabar, gak iso sabar, iso ini mengeluh tambah dosa, mendingan berobat. Maka kondisi semisal ini berobat. Tapi jikalau anda sabar dan menikmati ujian tadi, maka afdal bagi anda nggak perlu berobat. Imanin dewek kayak Abu Bakar. Ayo, imanin dewek kayak Abu Bakar apa ora? Nah, jikalau antum paham tadi, kasus meminta ruqyah adalah kasus yang sama. Siapa yang melarang tidak boleh minta ruqyah, tunjukkan dalilnya. Saya punya pembahasan ini dan punya buku tentang ini yang saya kasih judul Salahkah Aku Minta Ruqyah. Rata-rata orang yang melarang minta ruqyah dalilnya adalah 7 golongan tadi, 7.000 tadi yang mereka masuk surga tanpa hisab. Saya baca sarannya, puluhan saran saya baca. Tidak saya dapatkan satu ulama pun mengatakan ini adalah larangan meminta ruqyah. Nggak ada kata-kata itu. Ini hanya menunjukkan keutamaan orang yang tawakalnya tinggi. Derajat orang itu beda-beda. Dari Imam Khattabi, ini hadis menunjukkan keimanan yang tinggi bagi seseorang sampai dia itu meninggalkan sebab mek tawakal to neng Allah dalam bab terkena ujian berupa sakit. Ini bagus Pak, tapi ini mangzilah tinggi, kedudukan yang tinggi. Sing awawan dhewek gak iso Pak. Sopo sing kuat diganggu sama sihir, diganggu tukang sihir Pak. Iso to sampean sabar, menikmati iso, kau apa-apa sing kate iso. Ibnu Qayyim punya babu sabri salaf, sabare para ulama salaf dari ujian. Mereka itu terkadang mengharap dan merasa senang dan merasa lezat ketika diberi oleh Allah sakit. Seneng Pak mereka Pak. Kenapa kok mereka senang? Dengan mereka cukup bersabar itu oleh pahala. Pahala yang biasa mereka lakukan gak bisa melakukan itu oleh pahala. Sabari oleh pahala. Oleh pahala akeh, bonusnya akeh. Tapi syaratnya harus sabar. Awak-awak dhewe iki iso to kaya ngono. Iso ora? Monggo kalau bisa ya. Dikai oleh Allah lara teko sabar wae meneng ae. Aja kok dikai lara marang ngono muring-muringi anak, muring-muringi bojo, kok wae dimuring-muringi karena sakit yang menimpa kamu. Itu nambahi dosa. Wis berobat wae nah cepet waras. Lu piye pripun? Enggak. Ada kadang dikai lara apa jenenge luka digitai atu terus iku piye? Bingung sampe yang nunggoni Pak. Sampe bingung yang nunggoni iku. Kota atu dingine atu loro saiki atu. Wis piye kok ini? Wis gaweane dokter ae wis luwih aman. Tidak apa? Nambahi dosa sing nunggu dan nambahi dosa bagi yang terkena penyakit itu. Pun paham nggih jelas? Jelas nggih. Jadi secara singkat
ruqyah iku oleh ora ono masalah selama ada 3 syarat tadi diapal tolong syarat itu. Dari sini jenengan bisa menghukumi ono ruqyah syar'iyah, ono ruqyah secara syar'i, ada ruqyah yang tidak syar'i. Tinggal lihat 3 syarat tadi. Kemudian kedua, meminta ruqyah iku oleh ora ono masalah. Dia bagian daripada pengobatan. Cuma meminta ruqyah itu afdol atau tidak. Sudah saya rinci dengan rincian tadi. Selanjutnya, apa hukum menggantungkan jimat? Jimat itu sesuatu yang melingkar, yang